Shalom, saya atas nama Marinisa Mene, NIM 102-2021-0082. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas pada umumnya berlaku pada identitas yang sifatnya personal atau pribadi. Dan sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umumnya dikenal sebagai identitas diri. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang dan sebuah keluarga juga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga lain. Sebab sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara, sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya untuk memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara dan bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Negara dan bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Yang menjadi pertanyaan, lalu apa esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara bangsa Indonesia? Apa sajakah identitas nasional bangsa Indonesia itu? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama, kita dapat menelusuri konsep dan urgensi dari identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dan satu lagi yang paling penting yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam buku karya Soedarsono tahun 2022 yang berjudul Karakter Building, Membentuk Watak. Dalam buku tersebut diuraikan tentang konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita, walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah, yang artinya belum tentu menunjukkan pribadi kita yang sesungguhnya. Soedarsono mengatakan bahwa jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Dan bagaimana jati diri bangsa Indonesia atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman dan perilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri dan yang membedakan bangsa Indonesia dari
bangsa yang lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun sifat batinia yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh Tilar pada tahun 2007 dalam buku yang berjudul Mengindonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Diakui bahwa mengkaji masalah jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang pelik. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kaelan yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kaelan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yaitu sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol layaknya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Menurut Hardono Hadi tahun 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia, yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Itu Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Dan hal yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pancasila yang disebut dasar falsafah negara atau way of life merupakan bangsa dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, dan bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Hal yang ketiga, mengambil sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional bangsa. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati 2 jenis identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau
rekonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama secara historis, khususnya pada tahap embrionik. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut sumber Regal Forma, 4 identitas nasional pertama kali meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dan semua itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, bendera negara dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 1945 di Jalan Pengasahan Timur nomor 56, Jakarta, disebut bendera pusaka Sang Merah Putih. Bendera pusaka Sang Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa negara, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 melalui pasal 25 sampai 45, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bangsa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 26 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. 1. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng
di bagian kanan atas perisai. Dan yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, simbol lambang negara yang dilukiskan dengan wing or burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebuah sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan yang lain-lain. Yang kedua, nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasional dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih dan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri dan mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah tersendiri. Kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Dan inginkah Anda dikenali oleh orang lain? Inginkah Anda mengenal orang lain? Bagaimana caranya agar orang dapat mengenal diri Anda dengan mudah? Bagaimana kita dapat mengenal orang lain dengan mudah? Jawabannya adalah agar kita dapat dikenal dan mengenal orang lain diperlukan identitas. Dan apa saja identitas individu manusia itu? Identitas manusia individu dapat dikenali oleh dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek fisik dapat berupa watak, baik seperti jujur, rajin, toleran, dermawan, dan sebagainya. Atau watak tidak baik seperti pendendam, sadis, malas, suka berbohong, dan sebagainya.
sebagainya. Yang terakhir, rangkuman tentang identitas nasional ada 11. Yang pertama, identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harafiah berasal dari jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang ketiga, identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Yang keempat, identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan, karena dibentuk dan disepakati dengan dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Yang kelima, bendera negara Indonesia, bahasa Indonesia, dan lambang negara Indonesia serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara atau bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan negara serta lambang negara. Yang keenam, secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangsaan nasional. Yang ketujuh, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah diberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri ekonomi dan kelembagaan. Yang kedelapan, identitas sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun telah melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang kesembilan, secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ke-10, warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang
terakhir atau yang ke-11, identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena yang pertama, Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional sebagai sebuah negara bangsa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-negara. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini, dan kurang lebihnya jika kurang pas dimaklumi, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.